Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA yang budiman, berjumpa kembali bersama saya Muhammad Dahlan pada program Tafsir Kabir. Yang pada episode kali ini pembahasan kita masih melanjutkan surah Al-Baqarah ayat ke-24 bersama narasumber kita yaitu Bapak Maulana Fazal Muhammad Mubashir. Yang pada episode kali ini pembahasan kita berkenaan dengan ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratim min mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ya, artinya, dan jika kamu ragu tentang apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami yaitu Nabi Muhammad SAW, maka buatlah surah yang serupa dengannya dan serukanlah saksi-saksi kalian selain Allah Ta'ala jika kalian orang-orang yang benar. Baik pemirsa, langsung saja kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum Bapak Zal. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak pada hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik Pak, pembahasan kita pada episode kali ini masih melanjutkan pembahasan kita pada episode yang lalu yaitu Al-Baqarah ayat ke-24. Pertanyaan yang akan saya lontarkan berkenaan dengan ayat ini adalah, ayat ini mengandung sebuah tantangan kepada orang-orang kafir, Pak, dan mungkin kepada manusia pada umumnya dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim min mislih, begitu, Pak. Jika kamu ragu tentang apa yang aku telah turunkan terhadap hambaku, maka buatlah surah semacam surah dalam Al-Qur'anul Karim ini, begitu, Pak. Nah, mengapa Allah Subhanahu wa taala sampai menurunkan tantangan seperti itu kepada manusia, Pak? Apakah Allah Ta'ala telah murka atau ada alasan-alasan lain, Pak? Silakan. Ya, terima kasih. Jadi sebagaimana kita pada awalnya juga sudah jelaskan bahwa di dalam ayat ini Allah Ta'ala itu memberikan satu tantangan besar kepada manusia itu. Bahwa orang-orang kafir di Mekah ketika ayat ini turun, yaitu Al-Quran Karim, yang mengajarkan kepada secara umum manusia, khususnya mereka yang sebagai orang-orang yang diajak berbicara oleh Tuhan, ayat ini ditujukan kepada mereka supaya ibadah kepada Tuhan yang Esa. Mereka ragu, silakan. Kalau kamu ragu, kamu merasa benar, bikin juga kayak gitu. Tantangannya, mengapa Tuhan ini berfirman seolah-olah itu menantang manusia? Karena mereka, manusia itu sendiri, melemparkan kritikan bahwa ajaran Muhammad ini tidak benar, katanya. Bertentangan dengan keyakinan kami, melemahkan keyakinan kami. Itu mudah memang kalau hanya mengkritik seperti itu, mudah. Anak kecil boleh dikatakan juga bisa mengkritik. Oh, ini nggak benar, tapi buktikanlah dengan kemampuan kamu. Kalau memang itu tidak benar, bikin. Jangankan mengungguli. Jangankan mengungguli lebih baik daripada Quran, menyamakan saja yang semisal, itu kamu tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Jadi di sini Tuhan memberikan satu tantangan kepada umat manusia di mana saja di seantero dunia ini. Sejak ayat ini turun, silakan manusia yang mau maju memberikan tantangan. Nah, itu banyak memang di zaman sekarang ini, zaman modern, para pengarang buku pengkritik Al-Qur'anul Karim. Quran Karim. Mereka mengatakan bahwa Quran ini adalah jiplakan, nyontek dari kitab-kitab terdahulu, misalnya dari kitab orang-orang Hindu, kemudian Zoroaster, lalu kepada kitab orang Kristen sendiri. Itu mereka katakan isinya tuh Quran seperti itu saja, bukan hal-hal yang baru. Itu kritikan. Sehingga ini orang-orang semacam ini sejak dahulu itu ketika Quran turun itu orang kafirnya seperti itu.
menentang mereka dan mengkritik bahwa ini semuanya ajaran Muhammad, ya hanya menjiplak saja. Orang-orang sekarang seperti itu menerbitkan buku-buku karangannya. Karena itu ini tetap berlaku tantangan ini kepada seluruh umat manusia di dunia. Bahwa kalian kalau ragu terhadap Quran Karim dan mengatakan ini jiplakan atau nyontek dari kitab sebelumnya, silahkan bikin. Tapi Allah juga memang menyatakan dalam ayat lain bahwa apa-apa yang terdapat dalam kitab-kitab agama sebelumnya, hal-hal yang baik yang memang harus dilestarikan oleh Allah, itu dalam Quran pun masih tetap dipelihara. Tetap ada begitu. Ada. Contohnya, sifat Allah Ta'ala di dalam buku-buku atau kitab-kitab agama lain tentang kasih sayang, itu ada. Sampai Quran turun pun tetap dipelihara. Tuhan berfirman Ar-Rahman, Ar-Rahim. Sifat kasih sayang, maha pengasih dan penyayang, Tuhan tetap dipelihara di situ. Tapi juga di dalam Quran ini terdapat hal-hal baru yang dahulu nenek moyang manusia tidak pernah dapat. Quran turunkan pula ajaran-ajaran baru. Karena itulah Quran ini merupakan kitab yang paling sempurna bagi seluruh umat manusia sampai nanti kiamat datang. Tidak akan ada lagi satupun kitab baru di muka bumi ini yang dibawa oleh seorang nabi, itu tidak akan ada lagi. Quran adalah yang terakhir. Jadi tantangan Allah Ta'ala terhadap orang kafir sejak dahulu dikatakan seperti itu. Kalau kalian merasa benar, silakan bikin satu saja yang sama seperti apa yang ada dalam Quran Karim ini. Nah, itu ditantang. Ternyata memang manusia tidak akan mampu. Karena apa? Manusia kalau mau menghadapi tantangan ini berarti berhadapan dengan Tuhan. Berhadapan dengan Allah Ta'ala. Bukan dengan Muhammad sebagai manusia. Bukan pula dengan orang-orang selanjutnya sebagai penerus pemimpin dalam Islam. Bukan. Tapi dengan Tuhan sendiri. Dan tentu manusia adalah ciptaan Tuhan, mau menantang Tuhan sebagai Khalik penciptanya tidak akan mampu. Maka pada ayat selanjutnya nanti juga akan dikatakan kalian kalau mampu silakan bikin. Tetapi ingat, memang kalian tidak akan mampu. Dan karena itu takutlah terhadap panasnya api neraka yang dipersiapkan bagi orang kafir macam kalian ini. Nah itu nanti ke depan itu akan sampai ke sana. Jadi mengapa Tuhan berfirman seperti itu menantang manusia? Apakah memang Tuhan murka? Ya tentu Allah Ta'ala kan menginginkan. Sejak Adam datang itu membimbing manusia supaya kenal pada Tuhannya. Tapi karena memang belum waktunya otak manusia untuk dapat menerima ajaran yang seperti itu, maka pelan-pelan, step by step, bagaikan suatu landasan tempat pesawat turun tuh dipersiapkan dulu. Ketika nanti Quran turun, landasan tersebut sudah kuat dan akhirnya orang Mekah yang dapat karunia turunnya Quran Karim kepada mereka, tapi karena mereka juga belum mendapatkan karunia untuk menerima, mereka mengatakan ini meragukan ini Muhammad datang bawa ajaran baru yang akan merusak keyakinan kami. Itu karena Tuhan itu katakan silakan bikin. Yang semisal satu saja, tapi Tuhan katakan ya kalian pasti tidak akan bisa dan memang akan tidak bisa. Nah ini bisa, gitu. Jadi Tuhan sudah menyatakan hal seperti itu, bahwa orang-orang zaman sekarang pun yang menulis buku dan mereka mengatakan Quran adalah hanya jiplakan belaka, adalah juga suatu celotehan, suatu omong doang kata kita umumnya. Jadi istilahnya adalah itu hanya omdo saja. Buktikan kalau memang kalian mampu merasa Quran itu hanyalah suatu jiplakan buatan manusia kayak Muhammad. Kalau kalian ternyata tidak mampu, kalian harus mengakui ini adalah firman Tuhan, bukan karangan Muhammad. Kalian pun tahu Muhammad sejak kecil tidak pernah sekolah, dia buta huruf, bagaimana bisa menulis mengarang suatu seperti ini?
Tetapi isi apa yang beliau bawa itu Quran Karim adalah satu kitab yang tidak ada bandingannya. Ini jelas adalah firman ilahi. Karena itu taatlah kepada Muhammad, ikuti apa yang diajarkan dan amalkan apa yang dia telah contohkan, yaitu ibadah kepada Tuhan yang esa, bukan kepada patung dan lain sebagainya. Ini isi apa yang terkandung di dalam Al-Quran Karim tentang keesaan Allah Ta'ala, tentang tauhid, tentang malaikat, tentang akhirat dan lain sebagainya, ibadah dan ganjaran, siksaan segalanya ada dalam Quran Karim itu. Silakan bikin dikit saja. Misalnya yang paling pendek dalam Quran Karim itu dari 114 surat itu adalah inna a'toyna kal kausar, pendek itu. Fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Silakan bikin kayak gitu saja pendeknya. Ada manusia akan mampu. Jadi ini merupakan satu tantangan yang tidak akan pernah lapuk, terus berlaku sampai hari ini. Kalaupun ada manusia mengkritik Quran Karim adalah jiplakan itu ini hanya omdo saja. Mereka hanya bisa mengkritik, boleh dikatakan anak kecil bisa mengkritik sesuatu, tapi Anda merasa hebat, Anda buktikan. Ternyata tidak akan ada manusia, karena Tuhan mengatakan tidak akan ada manusia yang bisa menandingi Quran Karim. Kalau bisa silakan bikin. Kalau tidak bisa, akui ini adalah memang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang turun kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tantangan Allah Ta'ala ini adalah berdasarkan kritikan mereka, ya kritikan orang-orang kafir yang mana mereka mengkritik bahwa Al-Quranul Karim adalah jiplakan atau tiruan kitab-kitab terdahulu, begitu Pak. Yeah. Padahal Al-Quranul Karim ini adalah jelas turun daripada Allah Ta'ala langsung kepada seorang hambanya, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang memang berisi tentang keadaan-keadaan umat terdahulu dan juga berisi tentang ajaran-ajaran yang mungkin dibutuhkan oleh umat manusia pada saat itu, pada saat ini juga. Lalu tadi dikatakan juga di dalamnya bahwa memang dalam Al-Quran itu terdapat juga ajaran-ajaran yang sebelumnya telah terkandung di dalam kitab-kitab terdahulu, ya Pak. Yeah. Yaitu ajaran-ajaran yang memang harus dilestarikan, begitu ya Pak, harus dilestarikan dan yang juga berkenaan dengan ketauhidan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Pak, tadi karena dikatakan seperti itu, Al-Quranul Karim ini adalah untuk melestarikan kitab-kitab yang terdahulu, ajaran-ajaran yang benar dalam kitab-kitab terdahulu, maka ada sebuah pertanyaan nih Pak. Apakah ada keunggulan Al-Quranul Karim, keunggulan secara khusus nih Pak, dari kitab-kitab yang terdapat pada agama-agama terdahulu, Pak? Keunggulan secara khusus dari Al-Quran Karim ini apa Pak? Gitu. Ya, terima kasih. Jadi Quran Karim ini mengatakan bahwa di dalamnya telah ditambahkan sifat-sifat ilahiyah. Itu sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebelumnya dunia tidak pernah ada, tidak pernah tahu, tidak pernah dapat hal tersebut. Nah, demikian juga di dalam firman bahwa di dalam Quran Karim mendapat sebagian hal-hal yang ada yang mustasyabihat, jadi mutasyabihat, yakni perkara-perkara yang mirip sama dengan kitab-kitab sebelumnya. Kemudian sebagian lagi muhkamat, yakni perkara yang tidak terdapat pada kitab lainnya. Ini ada dalam Quran Karim, ini kelebihannya, keunggulannya. Dan berfirman hunna ummul kitab, bahwa kitab Quran ini adalah merupakan ibu, yaitu yang dimaksud adalah Al-Fatihah. Al-Fatihah merupakan ibu daripada kitab ini. yakni dia penyebab turunnya Quran Karim ini, yaitu surah Al-Fatihah tersebut. Seperti itu pula dia berfirman, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbitu wa indahu umul kitab. Orang-orang kafir menuduh bahwa orang ini, yaitu Muhammad Rasulullah SAW, membawa ajaran yang bertentangan dengan kitab-kitab sebelumnya. Ini adalah satu pernyataan yang dusta, yang tidak benar. Karena apa? Kalau dikatakan sepenuhnya seutuhnya penjiplakan dari kitab sebelumnya, ya tidak akan ada kelebihan lainnya. Di mana tadi dikatakan contohnya adalah tentang hal-hal yang muhkamat. Hal-hal yang baru, yang memang belum pernah ada pada ajaran yang lain, dalam ajaran agama lain dan kitab-kitab sebelumnya, ternyata dalam Quran adalah ada itu semuanya. Jadi ini
adalah satu bukti bahwa ini bukan jiplakan, bukan contekan dari kitab sebelumnya. Sebagai manusia saja kita tahu bahwa Rasulullah SAW ini adalah orang yang ummiyun, tidak belajar. Beliau bukan pelajar yang seperti orang umumnya tinggi pendidikannya. Beliau tuh buta huruf, membaca tidak bisa, menulis apalagi. Tetapi apa yang beliau sampaikan adalah semuanya memenuhi kebutuhan manusia dari dahulu sampai nanti kiamat datang. Itu ada dalam Quran Karim. Ini kan tidak pernah ada dalam kitab-kitab yang lainnya. Apakah yang seperti ini jiplakan? Sehingga orang-orang zaman sekarang, para pengkritik dunia yang di luar Islam mengatakan Quran hanyalah jiplakan dari kitab lain. Nggak ada kelebihannya. Adalah suatu pernyataan yang tidak berdasar. Kalau Anda mengatakan seperti itu, silakan bikin. Ini kembali kepada tantangan sebelumnya. Bikin satu aja yang kecil saja, semisal dari apa yang ada dalam Quran Karim, tidak akan mampu manusia. Jadi di sini tentang satu keunggulan dari Quran Karim adalah bahwa Quran itu mencakup seluruh kebaikan-kebaikan yang harus dilestarikan. Karena itu adalah benar dari Allah Ta'ala, ada dalam Quran. Contohnya kasih sayang, dari dahulu manusia tuh mempunyai sifat kasih sayang, bermasyarakat. Dari dahulu zaman Adam pun cara bermasyarakat diajarkan, itu ada dalam Quran. Tapi hal-hal baru juga yang tidak pernah dahulu orang-orang manusia itu dapatkan, dalam Quran ini ada. Ini keunggulannya. Jadi mencakup segala macam kebutuhan hidup umat manusia. Dari dunia ini sampai akhirat nanti adalah dipenuhi oleh Al-Quran Karim. Jadi ini terutama ini imam zaman sekarang Hadrat Masih Maud Salam telah menjelaskan dalam buku-buku beliau bahwa Quran Karim itu adalah satu kitab yang maha sempurna, yang harus kita pelajari, yang harus kita pahami, yang harus kita amalkan. Karena seluruh kebutuhan, segala kebutuhan manusia di dunia ini semasa hidupnya itu ada dalam Al-Quran Karim. Nah ini perlu sekali kita juga sebagai umat manusia, sebagai orang mukmin khususnya adalah mempelajari Quran Karim dan kemudian kita mengamalkannya. Bukan hanya sekadar kita tahu kemudian kita tinggalkan, tidak amalkan. Ya, harus diamalkan. Nah ini penting sekali bagi kita semuanya. Jadi maka katakanlah kepada mereka bahwa untuk setiap kaum telah diturunkan satu masanya, yaitu ada nabi diutus, kemudian kitab-kitab mereka pun ada, tetapi kesempurnaan yang Allah kehendaki untuk akhir zaman ini adalah Al-Quran Karim yang telah turun kepada Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang memenuhi segala hukum-hukum syariat yang diperlukan untuk masa yang akan datang, yang semuanya itu diberikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan begitu tuduhan mereka yang mengatakan bahwa ini adalah jiplakan belaka adalah tuduhan yang sia-sia belaka. Karena mereka pun sudah dikatakan silakan bikin yang kecil saja kalau bisa. Ternyata sampai detik hari ini kita bicara, nggak ada manusia mampu membuat satu pun yang kecil seperti apa yang ada dalam Quran Karim. Jadi kami pun mengambil bagian-bagian yang bermanfaat dari kitab-kitab sebelumnya, selain semua ajaran yang baru yang tidak sesuai di zaman sebelumnya, yang dan cocok dengan zaman yang sekarang itu pun diberikan kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kesempurnaan paripurna kitab yang maha sempurna untuk umat manusia sampai kiamat nanti adalah Al-Quran Karim yang mengandung seluruh kesempurnaan ajaran-ajarannya. Baik Pak, jadi tidak diragukan lagi bahwa Al-Quranul Karim ini memiliki keunggulan yang khas daripada kitab-kitab terdahulu ya Pak. Tadi telah disebutkan bahwa yang pertama di dalamnya terdapat ada sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada hal-hal yang mutasyabihat dan muhkamat begitu ya Pak, yang serupa dengan yang ada pada kitab-kitab sebelumnya dan juga yang tidak ada pada kitab-kitab sebelumnya. Dan orang-orang yang mengkritik Al-Quranul Karim ini memang tadi telah dikatakan omdo begitu Pak, omong doang, tidak memiliki dasar kritikan mereka itu Pak. Nah, apabila ada kritikan lain Pak berkenaan dengan tadi dikatakan bahwa
bagaimana mungkin Hadrat Rasulullah SAW membuat kitab yang mana bukan dari Allah Ta'ala, sedangkan beliau itu adalah orang yang ummi begitu Pak, buta huruf. Nah, ada kritikan nih Pak dari orang-orang non-muslim bahwa sebetulnya Rasulullah SAW itu bukanlah orang yang ummi begitu Pak. Bahkan beliau pernah belajar di suatu madrasah, beliau adalah orang yang terpelajar, dan mungkin ada di balik beliau ini orang yang terpelajar yang mengajarkan kepada beliau. Nah, bagaimana untuk menjawab kritikan ini Pak? Ya ini sama seperti apa yang Allah firmankan dalam ayat ini. Orang-orang kafir menuduh seperti itu pula kepada Muhammad. Adalah Muhammad datang membawa ajaran dan membawa kitabnya yang baru ini, hanya nurun saja, jiplak dari yang lain. Zaman sekarang seperti itu pula. Jadi kritikan macam ini pun sama. Karena itu Allah tadi dalam ayat tersebut menantang, silakan bikinlah kalau memang kamu seperti itu, kamu mampu bikin. Seperti yang persis kayak gitu, nggak akan mampu. Jadi kalau mereka mengatakan Muhammad orang terpelajar sungguhnya, sudah tahu sejak dahulu dari keluarganya, itu mengatakan Muhammad ummiyun, buta huruf, tidak pernah belajar. Dan memang demikian adanya. Karena itu ketika Muhammad sejak kecil memiliki sifat-sifat jujur yang terpercaya sehingga diberi julukan Al-Amin, itu mereka mengakui. Suatu kali Muhammad datang mengatakan, sini kalian kumpul semuanya. Mereka taat apa yang Muhammad sampaikan, kita dengerin. Termasuk adalah pamannya Abu Jahal, Abu Lahab dengerin tuh. Kalau saya katakan di belakang gunung sana, kata Rasulullah, ada musuh yang menyerang kita, kalian yakin nggak? Yakin, karena kami nggak pernah mendengar dan mengetahui bahwa engkau itu berdosa, nggak pernah. Kami yakin semua itu. Oke, kalau gitu sekarang saya katakan, kalian percaya nggak? Dan kalian memang harus percaya bahwa akulah utusan Allah Ta'ala. Baru mereka berbalik 90 derajat ke belakang. Kalau gitu, kamu ngumpulin kami sini menyampaikan itu katanya, berdakwah. Ngaku sebagai Rasul dari Tuhan. Sekolah juga enggak. Baca nggak bisa. Nulis nggak mampu. Sekarang mengaku sebagai utusan Tuhan. Mestinya orang terpelajar seperti kami ini, kayak Abu Jahal, itu kan terpelajar. Nah, dari ini bukti diakui bahwa Muhammad itu nggak pernah sekolah memang. Tidak pernah belajar. Kalau orang yang sekarang mengkritik mengatakan, Muhammad sungguhnya tuh diajarin sama orang yang punya ilmu, cuman diem-diem dia nggak pernah ngasih tahu siapa gurunya, adalah suatu tuduhan yang tidak ada dasarnya pula. Jadi inilah keberatan manusia memang terhadap kebenaran selalu timbul seperti itu. Terhadap Quran, terhadap Islam, terhadap diri pribadi Muhammad SAW, terhadap Islam agama yang dibawanya juga, seluruh dunia yang tidak sepakat dan tidak setuju itu selalu melemparkan kritikan. Maka tidak heran kalau dari dahulu orang kafir seperti itu, sekarang pun manusia setipe itu sama, kayak kita tidak perlu heran. Jadi satu saja tadi Allah katakan, in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'atu bi suratin mim mislih. Itu saja sudah jawab, silakan. Kalau mampu, kita manusia mungkin bisa dikatakan, kamu sama dengan kami, hanya bikin kata-kata. Tapi ini firman Tuhan, silakan bikin. Nah itu, boleh sampaikan hal itu, dan manusia akan terbungkam semuanya, karena memang sudah terbukti, udah ribuan tahun ditantang, tidak ada manusia yang mampu. Dan memang tidak akan mampu. Kenapa? Kalian berhadapan dengan Tuhan. Ini firman Tuhan. Dengan demikian maka artinya apa? Kalian harus mengakui ini adalah bukan karangan Muhammad, tapi adalah firman Tuhan yang turun kepada Muhammad sebagai Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Pak, jadi jawaban dari kritikan yang terakhir tadi adalah bahwa Nabi Muhammad itu dari kecil sudah dijuluki sebagai orang yang terpercaya, begitu Pak. Bahkan tadi ada sebuah kisah yang menyatakan kejujuran beliau, dan ketika beliau mengatakan bahwa saya adalah seorang utusan Allah Ta'ala, maka orang-orang yang tadinya percaya terhadap beliau berbalik 180 derajat, begitu ya Pak. Iya. Nah, mungkin sebagai penutup Bapak bisa menyampaikan kesimpulan nih Pak daripada ayat ini Pak. Terima kasih. Jadi kesimpulan dari ayat ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu kesempatan kepada orang-orang yang menolak Quran Karim, baik di zaman ketika ayat ini turun, yaitu zaman Rasulullah, orang-orang kafir ditantang,
Kalau ragu terhadap Quran Karim, silakan bikin satu saja. Ini berlaku tantangan ini sampai kiamat nanti. Tapi ketahui bahwa tidak akan ada manusia yang akan mampu membuat suatu kitab atau karangan buku yang semisal satu saja dari sekian 114 surah yang ada dalam Quran Karim, yang pendek saja misalnya Inna Atoyana, tidak akan ada manusia. Kenapa? Karena bila manusia berani membuat karangan seperti itu, berarti dia berhadapan dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, maka kita memahami bahwa ini adalah firman ilahi. Bukan karangan manusia, bukan jiplakan dari kitab-kitab sebelumnya. Jadi memang di dalamnya ada terkandung hal-hal yang memang harus dilestarikan oleh Allah Ta'ala, kebaikan-kebaikan misalnya. Ada dalam Quran Karim. Tapi selebihnya dari juga Allah memberitahukan ajaran-ajaran yang baik, yang tidak ada dalam kitab sebelumnya, yang sekarang ada di sini. Jadi kita sebagai orang mukmin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita telah mendapatkan satu hidayah, yaitu Quran Karim, yang harus kita pelajari dan kita amalkan sebagaimana contohnya dari Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua dapat taufik dan hidayah untuk dapat mengamalkannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jazakumullah, Pak. Baik pemirsa, alhamdulillah kita telah mendengarkan dan menyimak penjelasan yang begitu gamblangnya dari narasumber kita. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa mengamalkan perintah-perintah Allah Ta'ala yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim dan menjauhi semua larangan-larangannya. Saya Muhammad Dahlan dan segenap kru MTA yang bertugas mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.